Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1946. Don tidak bisa menonton lagi dan terbang keluar. Jalang, kamu siapa? Yang memandang Tang Zichen. Tang Zichen berkata, Jalang, jika kamu membuat saudaraku jijik di sini lagi, aku akan menembakmu sampai mati. Yang segera melihat ke arah dao api. Apakah kamu lihat dia menghina wanita yang kamu sukai? Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Little Fire benar-benar memarahi sebuah kalimat tembak adikmu, seperti adikmu. Orang yang aku suka sekarang adalah putri pemimpin klan. Little Fire menahan amarah untuk yang atas nama saling kenal. Kamu segera pergi, aku akan berpura-pura kamu tidak pernah datang. Yang patah hati melihat api kecil benar-benar tidak menyukainya lagi, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Tidak, Little Flame, jangan mengusirku. Yang menangis dan berlari, memeluk Little Fire dari belakang. Little Fire tidak berpikir bahwa dia bahkan akan memeluknya. Berangkat. Oh, aku tidak akan melepaskan, bahkan jika aku mati, aku mencintaimu, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih mencintaimu. Yang terlihat seperti dia tergila-gila. Jika seseorang tidak tahu cerita di dalamnya, mereka akan benar-benar tergerak oleh kegilaannya hanya dengan melihat adegan ini. Dao, lepaskan aku, oke. Aku tidak akan melepaskannya. Fire, ayo kita bersama. Aku bersumpah akan mencintaimu selama sisa hidupku dan aku akan memberimu banyak-banyak anak. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Little Fire. Oh, Little Fire, aku mohon padamu, oke. Maukah kamu mempercayaiku sekali saja? Aku sangat mencintaimu, aku akan melakukan apa saja untukmu. Yang berteriak dan hampir jatuh berlutut. Tang Zichen berkata, ibuku, aku belum pernah melihat orang yang menyebalkan seperti itu dalam hidupku. Jalang, kemarin kamu menonton kompetisi Unicorn King dengan yang mana? Hari ini kamu datang untuk memeluk dan mencintainya. Aku yakin, siapa di antara kalian yang bahkan tidak tahu bahwa kalian sudah mencintai orang lain? Yang panik, Xiao Huo, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya sudah putus dengan Yin Ming, meskipun kami pergi menonton pertandingan bersama kemarin, tapi itu bukan kemauan saya. Dialah yang masih mengganggu saya dan harus mengikutiku. Little Flame, apakah kamu tidak percaya padaku lagi? Tang Zichen berkata, api kecil, tanyakan saja padanya apakah dia masih perawan, apakah dia tidur dengan seseorang itu. Little Fire ragu-ragu dan bertanya, kakak laki-laki saya mengatakannya, hitung saya untuk bertanya. Tubuh yang terkejut, aku. Itu tidak keluar beberapa kali. Api kecil mencibir. Yang panik dan membela api kecil, meskipun Yin Ming dan aku tidur bersama, tetapi hanya ada satu kali, dan dia memaksaku. Dan hanya satu kali ketika aku dipaksa olehnya, aku masih memikirkanmu di kepalaku, dan aku merasa kasihan padamu saat itu. Aduh, Don Zichen tidak tahan lagi dan muntah. Little Fire berteriak, lepaskan aku. Oh, aku tidak akan melepaskan, toh aku malas dalam hidup ini, oh. Yang menangis keras, tangannya menggenggam api kecil dengan cengkeraman maut. Tang Zichen berkata, api kecil, perasaan lama apa yang masih ada padanya? Little Fire mendorong dengan keras dan memantulkan yang tetapi tidak terlalu keras, hanya memantulkannya. Little Flame, aku sangat mencintaimu, tolong beri aku kesempatan lagi. Yang duduk di tanah dan berteriak. Di sisi lain bukit, Mu Qianji dan yang lainnya juga sedang menonton. Mu Qianji menghela nafas, seandainya aku tahu sebelumnya, mengapa aku melakukannya? Tang Huan berkata, buatlah seolah api kecil meninggalkannya. Itu hanya karena dia terlalu tidak peka sejak awal.
Pada saat ini, di langit yang jauh, seorang wanita terbang masuk. Tidak banyak. Wanita itu datang ke rumah batu Little Fire. Itu tidak lain adalah Yan Ling. Melihat Yan Ling, Yang terkejut, tetapi Yan Ling adalah putri dari pemimpin klan dan seorang putri di klan Kilin. Yan Ling memandang Little Fire dan bertanya dengan wajah cemas, maukah kamu memberiku jawaban hari ini? Mengapa kamu belum menjawabku? Apakah itu berarti kamu tidak ingin bersamaku? Yan Ling, aku. Api kecil, aku tidak mau mendengarkan aku Yan Ling, selama sisa hidupku ikuti kamu, bahkan jika kamu tidak menginginkanku aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Yan Ling sepertinya tidak memperhatikan yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, yang jatuh ke murid tampak malu, dia baru saja mengatakan bahwa dia malas untuk menetap dengan Little Fire dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa putri klan Kilin sekarang juga akan mengatakan itu. Dia telah menetap dengan Little Fire selama sisa hidupnya. Tang Zichen tertawa, Putri Yan Ling, selain kamu ada orang lain yang juga ingin bermalas-malasan dengan Little Fire selama sisa hidupnya. Oh, bagaimana kamu ingin Little Fire memilih yang baik? Siapa? Yan Ling sibuk bertanya ketika dia melihat lautan beberapa meter di belakang api kecil. Apakah itu kamu? Apa kamu? Ocean tampak kehilangan kata-kata, aku. Baiklah, aku tidak peduli siapa kamu, Little Fire adalah laki-lakiku sekarang, dan tolong pergilah, kata Yan Ling dengan kasar. Api kecil berjalan menuju Yan Ling, memeluk Yan Ling di lengannya dan berkata dengan lantang, Yan Ling, aku mencintaimu, apakah kita akan bersama selamanya? Yan Ling menangis dan mengangguk, aku bersedia. Tang Zichen memandang Yang di tanah dan berkata, tunggu apa lagi, mengapa kamu tidak bergegas? Bukankah itu cukup memalukan bagimu? Kamu sendiri yang layak dibandingkan dengan Putri Unicorn. Yang sangat malu untuk bangun, sang putri muncul di sini, dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun. Pada titik ini, kata-katanya adalah bawa rotimu bersamamu. Yang tidak membawa roti kukus bersamanya dan dengan cepat terbang pergi. Tang Zichen naik dan menggigit roti kukus, tidak buruk, rasanya enak, Little Fire, karena kamu tidak memakannya, kami tidak akan sopan, hahaha, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Tang Zichen membawa keranjang dan terbang ke bukit seberang, dan membagikan roti kukus ini kepada Mu Qianji dan yang lainnya untuk dimakan, tidak makan sia-sia. Yan Ling berkata, api kecil, kakakmu benar-benar lucu. Little Fire sibuk berkata, Yan Ling, kamu tidak boleh menghakimi kakakku seperti itu. Kenapa? Karena dia kakak laki-lakiku. Kemarin ayahku berkata bahwa kakakmu hebat, tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia. Dalam hatiku, kamu yang terhebat. Yan Ling, kamu bahkan belum mengenal kakak laki-lakiku. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga dalam hatiku, kamu 10.000 kali lebih kuat dari kakakmu untuk pergi. Yan Ling mengerutkan bibirnya dan berkata, Little Fire tidak berdaya, biarkan dia melihat kekuatan kakak laki-lakinya nanti. Saat ini Yan Ling belum pulih dari adegan di mana Little Fire menjadi Kilin King terkuat, kepalanya masih penuh dengan adegan di mana Little Fire mengeluarkan setengah dari miliknya kekuatan dan mengalahkan kakak laki-lakinya Yan Leopard dalam hitungan detik. Di sisi berlawanan, Mu Qianji tersenyum dan berkata, api kecil akhirnya menemukan wanita ideal. Ya, selamat untuknya. Zichen, sekarang api kecil juga telah menemukan pacar, bisakah kita pergi dari sini? Kita semua telah menghabiskan 2 tahun di klan Kilin. Mu Qianji memandang Tang Zichen. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan di sini lagi. Ayo, makan roti kukus, jalang itu membuatnya dalam semalam, itu tidak buruk, kata Tang Zichen. Lupakan saja itu semua di masa lalu. Hanya saja dia tidak memiliki mata, jangan memarahinya juga. Yan Xingyi.
Siang ngomong-ngomong, aku mengagumi pipi yang itu. Hahaha. Semua orang tertawa. Setelah sarapan, api kecil dan Yan Ling kembali ke istana Kilin terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Yan Ling. Setelah itu, setelah sedikit berbenah, Little Fire meninggalkan klan Kilin bersama Yan Ling dan Tang Zichen dan yang lainnya. Tang Zichen dan yang lainnya bergerak sangat lambat saat mereka berkultivasi dan melakukan perjalanan melewati pegunungan. Selama waktu itu, mereka juga melewati wilayah beberapa ras, tetapi untuk amannya, Tang Zichen dan yang lainnya tidak masuk untuk mengganggu mereka. Setahun kemudian, Yan Ling tiba-tiba berkata, semua orang tidak bisa terus maju. Mengapa? Di depan adalah wilayah klan setengah abadi. Tang Zichen berkata, saya berkata mengapa saya merasa sangat nyaman datang ke sini, tubuh saya sangat nyaman, aura saya sangat kuat, terlebih lagi ada sedikit energi abadi di aura, jadi ini adalah wilayah setengah abadi. Klan, mereka half immortal klan benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Aku khawatir seluruh Seven Seas, tempat terbaik ditempati oleh mereka. Ya, klan setengah abadi adalah ras terkuat, semua ras binatang suci kami yang lain tunduk pada klan setengah abadi. Bagian depan adalah wilayah klan setengah abadi, kita tidak bisa melangkah lebih jauh, klan setengah abadi tidak seperti orang luar untuk masuk secara pribadi. Tang Zichen berkata, tapi aku benar-benar ingin masuk. Lebih baik tidak mengambil risiko. Tang Zichen berkata, Yan Ling, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang klan setengah abadi? Berapa banyak orang dan berapa banyak orang kuat yang dimiliki oleh klan setengah abadi? Tidak tahu banyak tentang itu, tapi dasar-dasar yang saya tahu, populasi ras setengah abadi sekitar 1 juta, yang lebih dari kita, ras binatang suci. Adapun, yang terkuat peringkat para human terkuat di seluruh Seven Seas, 10 besar semuanya adalah ras setengah abadi. Dengan kata lain, ada lebih dari 10 para human dari ras setengah abadi. Ya, setengah dewa itu kuat dan bahkan jika beberapa terbang menjauh akan segera ada terobosan baru yang muncul lagi, dan jumlah para human mereka hampir tidak akan kurang dari 10. Adapun tahap kesengsaraan ke-9 yang kuat, saya pernah mendengar bahwa apapun yang terjadi tidak kurang dari 4 digit atau lebih dari 1000. Di bawah tahap ke-8 kesengsaraan, bahkan ada lebih banyak lagi. Mu Qianji bertanya, mengapa ada begitu banyak dari mereka yang berada pada tahap kesengsaraan terkuat? Karena mereka adalah klan setengah abadi, lahir dengan fisik setengah abadi. Tang Zichen berkata itu benar, klan setengah abadi juga cukup kuat di alam abadi. Tang Zichen diberitahu dari ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Kalau begitu sebaiknya kita tidak masuk, bagaimana jika kita secara tidak sengaja menyinggung klan setengah abadi? Tepat pada saat ini, sekelompok orang datang dari belakang. Seseorang datang, cepat, sembunyi, teriak Mu Qianji. Mereka mengira itu adalah klan setengah abadi, agar tidak menimbulkan komplikasi. Pertama-tama mereka bersembunyi di pinggir jalan, tidak lama kemudian, sekelompok orang dari belakang datang. Ketika Tang Zichen melihatnya, mereka bukan dari klan setengah abadi. Mereka bukan dari klan setengah abadi, mereka dari klan kambing surgawi. Ada total 8 orang dalam kelompok orang dari klan domba surgawi ini, di antara mereka, yang terkuat sebenarnya adalah kuasi abadi, dan 7 sisanya, yang terlemah semuanya berada di tahap ke-8 kesengsaraan. Aneh apa yang dilakukan orang-orang klan domba surgawi di sini. Dan dengan semua para human di sini, saya khawatir beberapa yang tersisa lebih kuat. Apakah mereka tidak takut setengah dewa akan marah? Atau apakah itu surgawi para human klan kambing sangat kuat sehingga mereka berani mengacaukan setengah dewa? Kata Don. Siapa yang bicara? Pada saat itu,
Calon immortal dari Heavenly Goat Clan berhenti untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah menemukannya, tapi dia pikir itu adalah half immortal, jadi dia tidak mengatakan apapun. Tang Zichen segera keluar. Calon abadi klan kambing surgawi bertanya, kamu, apakah itu setengah dewa? Tang Zichen berkata, siapa yang peduli siapa aku, apa yang kamu lakukan di sini? Little Fire dan yang lainnya juga keluar. Leluhur tua, mereka bukan dari klan setengah abadi, lihat bahkan ada klan kilin, klan naga, dan manusia sampah dari benua ekstrim selatan di antara mereka. Calon dewa klan domba surgawi menatap Tang Zichen dan berkata, jadi Anda berasal dari benua ekstrim selatan, dan manusia dari benua ekstrim selatan berani datang ke tempat seperti itu. Orang kuat lain dari klan domba surgawi berkata, pasti ketenaran putri setengah abadi telah menyebar ke benua ekstrim selatan, dan bahkan manusia di benua ekstrim selatan berani menjelajah ke sini untuk mengamati. Kali ini, klan setengah abadi yang mengundang semua ras untuk datang, aku tidak akan mempermalukanmu, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang dari klan domba surgawi mengabaikan Tang Zichen dan yang lainnya dan langsung masuk ke wilayah half immortal clan. Little Fire berkata, Kakak Chen, apa maksudnya kecantikan putri klan setengah abadi itu jauh sekali? Tang Zichen berkata, ayo masuk. Sampah kambing surgawi itu baru saja mengatakan bahwa kali ini klan setengah abadi mengundang semua ras untuk datang. Aku tidak tahu untuk apa, karena mereka tidak secara khusus menentukan bahwa manusia dari benua ekstrim selatan tidak diizinkan untuk datang. Itu artinya kita juga bisa datang. Yah, masuklah, aku tidak menyangka kita akan datang tepat waktu untuk bertemu dengan klan setengah abadi di tengah-tengah sesuatu. Tang Zichen dan yang lainnya mengikuti klan domba surgawi di depan mereka dan masuk ke dalam wilayah klan setengah abadi. Segera, mereka tiba di kota yang tampak sangat besar dari klan setengah abadi. Kota ini, yang terlihat mirip dengan kota besar manusia, memiliki lebih dari 1 juta orang di dalamnya. Sepanjang jalan ada tanda-tanda Tang Zichen dan orang luar lainnya harus bergerak maju sesuai dengan tanda-tanda itu, dan tidak bisa pergi kemanapun, atau mereka akan menanggung akibatnya. Segera Tang Zichen mengikuti klan domba surgawi ke pintu masuk sebuah rumah besar di dekat istana klan setengah abadi. Apakah kalian di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi percobaan pedang putri kami? Di pintu masuk utama, seorang lelaki tua dari kesengsaraan tahap ke-9 bertanya kepada para human klan domba surgawi, nadanya tidak sopan sama sekali. Kesengsaraan dari tahap ke-9, tapi dia bahkan tidak memiliki nada sopan kepada para human klan domba surgawi, menunjukkan kebanggaan klan setengah abadi. Ya, mudah untuk bisa datang dan berpartisipasi dalam kompetisi percobaan pedang putri klan setengah abadi. Bolehkah aku bertanya, siapa di antara kalian yang akan berpartisipasi? Tentu saja itu jenius yang paling luar biasa dari klan domba surgawi kita. Seorang pria tahap ke-8 yang tampak muda dari klan kambing surgawi berjalan keluar. Kau yang hadir. Tepat sekali, aku berharap untuk lulus kompetisi pengujian pedang putri klan setengah abadi. Baiklah, kalian masuk dulu, seseorang akan membawamu untuk pengujian setelah itu, dan selama kamu memenuhi persyaratan, kamu semua dapat berpartisipasi dengan para jenius dari klan setengah abadi kita. Ya, klan kambing surgawi memasuki manor, dan seorang pelayan klan setengah abadi memimpin mereka masuk. Tang Zichen dan yang lainnya segera naik. Orang tua dari klan setengah abadi itu mengerutkan alisnya, dari ras mana kalian berasal? Kenapa persis seperti pemimpin klan setengah abadi kita? Tang Zichen tersenyum, kami adalah manusia dari benua ekstrim selatan. Apa? Lelaki tua itu kaget dan sibuk berteriak, seseorang usir mereka.
Tang Zichen berkata, usir mereka. Saya tidak tahu mengapa kami diusir. Beraninya orang-orang dari benua ekstrim selatan datang ke tempat yang sesuci klan setengah abadi kami, apakah ini tempat asalmu? Sial, udaranya kotor denganmu, jadi keluarlah dari sini. Tang Zichen berkata, bagaimana kami mengotori udaramu? Kalian bahkan tidak tahu diri, selama jutaan tahun, ras mana yang tidak tahu bahwa manusia di benua selatan ekstrim tidak berbeda dengan kecoa di bawah tanah penuh dengan kotoran. Little Fire mengamuk, hei kaulah yang mengundang semua ras untuk datang, dan sekarang kau bahkan tidak mengizinkan kami datang, kau juga seperti itu. Kami tidak mengundangmu, kami hanya mengatakan, semua ras. Bukankah kita manusia dari benua ekstrim selatan dihitung sebagai satu ras? Apakah kamu yakin bisa membuat keputusan untuk mengusir kita? Ini. Pria tua itu ragu-ragu dan berkata, oke, itu hanya kesalahan kami bahwa kami tidak berpikir kalian akan datang juga, kalau tidak kami pasti akan menambahkan bracket ketika kami pertama kali merilis berita, kecuali untuk manusia dari benua ekstrim selatan. Sekarang ini adalah kesalahan kami, jadi kami hanya bisa mengakuinya. Tidak apa-apa bagi kalian untuk datang dan berpartisipasi, tetapi Anda tidak boleh pergi, jika tidak kalian semua di benua Jinan akan selesai. Orang tua yang menjaga gerbang itu berkata dengan arogan. Mu Qianji berkata, Zichen, mengapa kita tidak pergi saja, mengapa menjilat wajah kita dan masuk? Tang Zichen dengan tegas berkata, tidak, semakin mereka memandang rendah kita, semakin aku harus masuk. Kebetulan semua ras memiliki orang yang datang, aku ingin menunjukkan kepada mereka di depan semua ras betapa kuatnya aku. Saya sebagai manusia di benua ekstrim selatan. Tang Zichen berjalan langsung ke Manor, lelaki tua yang menjaga gerbang itu tidak menghentikannya, dia hanya mendengus di sudut mulutnya, hanya kamu kodok di dalam sumur, kali ini kesalahan kita, aku akan biarkan kalian berpartisipasi sekali, jadi kalian bisa belajar lebih banyak. Mu Qianji dan yang lainnya berjalan ke dalam Manor dengan ekspresi jijik di wajah lelaki tua itu. Begitu mereka masuk, ras lain datang, diikuti oleh ras itu, yang mati karena tawa ketika mereka mendengar bahwa bahkan manusia dari benua ekstrim selatan telah datang. Setelah memasuki Manor, salah satu hamba Half Immortal Clan membawa mereka ke aula. Aula ini memiliki pintu ke segala arah di tenggara dan barat laut, sehingga totalnya menjadi lebih dari 10 pintu. Pelayan klan setengah abadi itu berkata, ini adalah aula, di belakang setiap pintu ada suite, dan tamu dari setiap ras Anda dapat memilih suite. Kecuali yang telah dipilih, Anda dapat memilih semuanya. Don Zichen berkata, kami memilih yang ini. Tang Zichen menunjuk ke salah satu pintu. Pelayan setengah abadi berkata, kalau begitu masuklah, kalian semua akan tinggal di suite ini selama beberapa hari ke depan, dan kalian tidak diizinkan pergi ke tempat lain selain aula. Sampai orang-orang kami memberitahu Anda bahwa Anda bisa pergi ke kompetisi percobaan pedang. Tang Zichen mengerutkan kening, haruskah kita diizinkan untuk tinggal di kamar saja? Ya, dan jika kamu tidak menerima, kamu bisa pergi sekarang. Oke, aku terima. Pelayan itu berkata, tentu saja, 3 kali sehari akan dikirimkan kepadamu, tetapi kalian semua ras yang tinggal di sini hanya bisa makan bersama di aula ini, kalian tidak boleh membawa makanan ke kamar kalian, itu akan mengotori udara di tamu kita, kamar. Rumput udara lagi. Tang Zichen merasa kenapa klan setengah abadi mengundang semua ras untuk berpartisipasi dalam ujian pedang, membuatnya tampak seperti berlutut. Baiklah, kamu bisa masuk ke kamarmu. Omong-omong, semua tamu yang menginap di sini tidak boleh berkelahi dengan ras lain. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pergi. Begitu pelayan itu pergi, seorang pria keluar dari pintu salah satu kamar dan tertawa, yo, manusia dari benua ekstrim selatan juga ada di sini.
Tang Zichen melihatnya. Itu adalah klan Shizi. Tang Zichen mendengus mencari pertengkaran. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan itu lagi. Pria dari klan Hiei menunjuk Tang Zichen dan menjadi marah. Awalnya orang-orang dari klan Shizi hanya mengejek, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa nada bicara Tang Zichen begitu kasar, dan klan Shizi berpikir bahwa manusia rendah hati di benua selatan ekstrim ini mudah diganggu. Tang Zichen berkata dengan lantang, mencari pertengkaran. Rumputmu. Orang-orang dari klan Xie bergegas dan mencoba memukul Tang Zichen. Pada saat itu, beberapa orang lagi keluar di depan ruangan tempat para pria klan Shizi tinggal dan salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, berteriak, "Jin, jangan impulsif, ini adalah tempat klan setengah abadi, jika kamu membuat kekacauan aku tidak akan bisa melindungimu." Pria yang bergegas ke depan Tang Zichen berhenti dan memelototinya dengan marah. "Ah Jin, apakah kamu belum kembali?" Pria bernama Jin berkata, "Leluhur tua, dia, seorang manusia dari benua selatan ekstrim tidak menghormati saya." Dikatakan seolah-olah dia masih dirugikan. Tang Zichen berkata, "Aku menghormati ibumu, apakah kamu ingin mengirim ibumu kepadaku untuk menghormatinya?" Kamu, pria klan Xie bernama Jin itu akan meledak dengan amarah. "Leluhur, apakah kamu mendengarku? Dia mengutuk ibuku, aku akan mencabik-cabiknya." "Akane, kembalilah ke sini." Dua pria klan Xie melangkah maju dan menarik Jin kembali. Tang Zichen berdiri di pintu masuk ruangan dengan mendengus dingin dan berkata dengan menantang, "Pengecut, mengira kamu benar-benar berani melakukannya, tetapi ternyata kamu tidak berani. Leluhur tua, lihat dia benar-benar berhutang budi, manusia sampah, kenapa dia berani berbicara seperti itu padaku?" Jin itu meraung marah. Leluhur dari klan Hiei itu berkata kepada Tang Zichen, "Nak, jika ini bukan klan setengah abadi, kamu sudah mati ratusan kali." Tang Zichen tertawa dan berkata, "Sungguh. Nak, kalian manusia dari benua selatan ekstrim tidak pantas berada di bawah atap yang sama dengan kami. Aku akan mengajukan banding ke klan setengah abadi dan meminta untuk mengeluarkanmu." Tang Zichen terbatuk 2 kali, lalu mengoceh dan meludah di aula, terlihat seperti dia sangat tidak memenuhi syarat. Tang Zichen berkata, "Ya, kita manusia dari benua ekstrim selatan semuanya memiliki kualitas ini, meludah kemana-mana, kamu harus melakukannya terbiasa denganmu dalam beberapa hari ke depan." "Kamu, nenek moyang klan Shizi setengah mati marah." Tang Zichen masuk ke kamar mereka, dan Mu Qianji sibuk menutup pintu kamar. Mu Qianji berkata, "Zichen, kenapa kamu memprovokasi mereka? Membuat masalah tanpa alasan." Tang Zichen tertekan, "Mereka yang memprovokasi saya, Anda tidak melihat apa yang baru saja disebut Jin?" Nada sarkastik, "Saya hari, dan berkata saya tidak menghormatinya. Saya mulai sekarang kalian semua jangan sopan, keluar di aula, buang air kecil dan meludah di mana-mana." Mereka terus mengatakan bahwa kita adalah ras yang rendah hati, jadi mari kita buat mereka jijik dengan benar. Kencing dan meludah kemana-mana, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa padamu." Tang Huan marah, namun, baru saja Tang Zichen di aula, di depan klan Xie tatapan meludah, "Memang perasaan nakal yang baik, aku yakin klan Xie yang marah sampai mati." Mu Qianji berkata, "Jangan memprovokasi mereka." Anjing itu masih melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mereka tidak berani melakukan apapun di sini." Lelaki tua itu barusan, leluhur klan Xie, makhluk setengah abadi, bahkan tidak berani melakukan apapun di hadapan kesombongan saya. Mereka takut melanggar aturan klan setengah abadi, mereka hanya bisa bertahan. Baiklah, mari kita bereskan kamar.
Tang Zichen melihat ke kamar tempat mereka menginap. Ukurannya sekitar 100 kaki persegi, terlalu kecil, dan bahkan tidak terpisah di dalam ruangan itu, hanya sebuah seluruh bagian. Sialan, klan setengah abadi benar-benar menggertak orang, membuat rumah kecil yang rusak untuk menjamu tamu. Tang Zichen mengutuk, tidak mungkin bagi klan setengah abadi untuk tidak memiliki rumah yang lebih besar. Atur saja tempat sekecil ini, dan harus berbagi aula dengan ras lain. Dao api kecil. Ada beberapa balapan lain yang tidak datang setelah itu. Saat balapan lain datang, tempat ini akan semakin ramai. Pada saat itu, kita akan semakin dibenci, dan ras lain, kecuali naga kilin, dan Fajra, semuanya akan memandang rendah kita. Lu Yusi berkata. Tang Zichen berkata, lihatlah kami jika Anda mau. Kali ini tepat mengikuti kesempatan ini, saya akan membiarkan ras-ras itu melihat dengan baik kekuatan saya, dan terlebih lagi putri dari ras setengah abadi. Dia mengundang semua orang untuk datang dan berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedangnya. Saya khawatir putri itu sangat bullis. Saya, Tang Zichen, tidak dapat melakukan apapun. Saya berspesialisasi dalam bullis. Bergembiralah, saudara Chen, saatnya ras lain melihat manusia lagi. Ya, baiklah, kita banyak sekali. Ayo berkemas dulu. Mari kita bagi ruangan ini menjadi 4 ruang, 1 ruangan untuk Little Flame dan Yanling, 1 ruangan untuk Purple Hitomi dan Mei, 1 ruangan untuk istri guruku, dan kalian semua di ruangan yang sama denganku. Aku tidak mau. Xia Xiaoxin sedang sibuk. Tang Zichen berkata, kondisinya terbatas, jangan meminta terlalu banyak. Pertama hidup seperti ini, semua orang sedikit berduka. Tang Zichen tampak serius, tetapi Mu Qianji dan yang lainnya tahu bahwa ini pasti bukan apa dia berpikir di dalam. Selama beberapa hari ke depan, beberapa wanita harus tinggal bersama Tang Zichen satu kamar pada satu waktu, jadi saya khawatir akan ada beberapa bolak-balik. Dengan lambaian tangannya, Tang Zichen menggunakan batas untuk membagi seluruh ruangan menjadi 4 ruangan kecil. Tentu saja, salah satunya adalah yang terbesar, menempati hampir setengah ruangan. Api kecil dan Yanling menempati lebih dari 10 ruangan, kaki persegi, seperti halnya Zi Hitomi dan Ah Mei, dan Yan Xinyi, yang tidur sendirian, mengambil yang terkecil. Dengan cara ini, kamar asli seluas lebih dari 100 meter persegi dibagi menjadi 4 kamar oleh Tang Zichen dengan sebuah batas. Batas lebih kuat dan lebih kedap suara dari apapun. Tang Zichen tertawa, api kecil, murid ungu, kamu bisa berteriak sepuasnya di malam hari atau apapun, jangan khawatir, batasku sangat kedap suara, hahaha. Yanling dan Amei sama-sama tersipu. Mu Qianji memutar pinggang Tang Zichen dan berkata, bisakah kamu lebih serius? Hahaha. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu apa artinya menjadi serius, kata Tang Zichen. Mu Qianji menatap tanpa berkata-kata dan segera memasuki ruang batas terbesar untuk pergi. Karena Tang Zichen telah memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, harus dikatakan bahwa kepribadiannya memang terpengaruh. Sebelumnya, sepertinya dia lebih serius, tetapi sekarang dia merasa kurang serius. Saat ini, di aula luar, beberapa orang dari klan Hiei masih berdiri di aula, dan mereka semua melihat pintu kamar Tang Zichen dengan putus asa. Aku benar-benar ingin mendobrak pintu kamar mereka, bergegas masuk dan menangkap bajingan itu sekarang dan memukulinya. Salah satu pria dari klan Xie berkata, jangan khawatir, ketika kompetisi uji pedang selesai dan kita meninggalkan wilayah klan setengah abadi, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Pria klan Shizi bernama Ajin berkata dengan gigi terkatup. Saat itu, ras lain datang, dan lebih dari 10 orang datang.
Pelayan ras setengah abadi yang membawa mereka masuk berkata, semuanya Anda dapat memilih dari kamar cadangan di sini. Aula ini untuk umum. Sebelum kompetisi uji coba pedang dimulai, Anda hanya dapat tinggal di kamar atau aula Anda. Anda bisa, jangan pergi ke tempat lain. Pelayan klan setengah abadi itu berkata kepada sekelompok orang baru. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen berdiri. Bangun, meregangkan punggungnya, memandangi kecantikan yang tergeletak di lantai, dan tersenyum hehehe. Tang Zichen mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari ruangan. Kebetulan beberapa pria dari klan Hiei sedang makan malam di meja di aula. Sampah. Salah satu pria dari klan Shizi memandang Tang Zichen dan memarahinya dengan jijik. Tang Zichen terbakar dan segera berjalan ke sudut aula. Wow! Tang Zichen langsung mengencingi sudut. Sial! Klan Xie yang sedang makan berteriak bersama. Di lantai, garis panjang urin mengalir ke tengah aula. Setelah Tang Zichen selesai buang air besar, dia tidak berkata apa-apa dan kembali ke kamarnya. Di aula, beberapa anggota klan Xie yang sedang makan malam itu bodoh, jadi siapa yang bisa memakannya? Leluhur, lihat kualitas manusia di benua ekstrim selatan terlalu buruk. Mereka benar-benar buang air kecil dan besar di mana-mana. Makhluk rendah hati seperti kecoak begitulah, kali ini datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi percobaan pedang, tinggal di tempat yang sama dengan mereka. Itu benar-benar malapetaka kita, hanya saja kita tidak bisa bertarung. Jika tidak, aku benar-benar ingin mencubitnya. Bagaimana sekarang? Ada genangan air kencing di lantai aula. Aku akan pergi dan menasihati klan setengah abadi, kalian tidak berlarian. Setelah mengatakan itu, leluhur tua itu keluar dari aula. Di dalam kamar, Tang Zichen tersenyum hehehe, apa-apaan, biarkan mereka menjijikkan. Meskipun benar Tang Zichen tidak memiliki kualitas untuk buang air kecil di aula, tetapi Tang Zichen terpaksa melakukannya, yang membiarkan mereka mengatakan bahwa manusia dari benua ekstrim selatan seperti kecoak. Karena mereka semua seperti kecoak, tentu saja mereka harus seperti kecoak untuk membuat mereka menjijikkan. Zichen, apa yang kamu lakukan? Tersenyum. Mu Qianji berjalan keluar ruangan dan melihat Tang Zichen tertawa. Saya baru saja keluar, saya ingin mencari air untuk diminum, tetapi saya tidak menyadari bahwa klan Xie sedang makan malam, dan saya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka hanya terlihat jijik dan memanggil saya sampah, bersemangat dan langsung pergi ke sudut dan buang air kecil. Kamu benar-benar peduli. Mu Qianji terkejut. Omong kosong, tentu saja sangat menarik, aku tidak bercanda. Aula adalah tempat umum. Terserah, aku akan menarik gelembung jika ada ras yang mengutuk sekali lagi. Hahaha. Tang Zichen lucu ketika dia memikirkannya sendiri. Tang Zichen berkata, saya hanya akan melakukan hal semacam ini, kalian tidak ingin buang air kecil di luar, saya akan menjadi hijau jika orang melihat saya. Saraf. Mu Qianji menatap. Leluhur klan Hiei itu datang ke pintu masuk manor. Halo teman-teman, saya punya masalah untuk ditanggapi. Orang tua di pintu yang berada di tahap ke-9 kesengsaraan berkata, leluhur tua Shizi, meskipun Anda adalah seorang parahuman, Anda masih harus mematuhi aturan kami dan tidak diizinkan untuk berjalan-jalan. Mengapa Anda meninggalkan tempat ini? Telah kami tentukan. Aku punya masalah untuk ditanggapi, bisakah kamu memindahkan manusia dari benua paling selatan ke tempat keberadaan? Kenapa pindah? Kalian melakukan ini tanpa menghormati kami. Manusia di benua ekstrim selatan sangat rendah, Anda membiarkan mereka datang meskipun mereka ada di sini, dan Anda masih membiarkan mereka tinggal bersama kami.
Tahukah Anda bahwa manusia dari benua selatan ekstrim memiliki kualitas yang sangat rendah? Mereka buang air kecil dan besar di mana-mana, dan sekarang aula berbau seperti urin saat Anda masuk, dan baru saja orang dari benua ekstrim selatan itu buang air kecil di aula di mana-mana. Saya akan melaporkan masalah Anda kepada atasan saya, jadi pulanglah cepat dan pindahkan mereka. Penatua Xie merasa lega, itu membunuhnya untuk tinggal bersama manusia sampah di benua ekstrim selatan lagi. Sehari kemudian, hampir semua ras telah sampai di Half Immortals. Termasuk Tang Zichen dan yang lainnya, total 10 ras tinggal di bawah satu atap dengan masing-masing ras mengatur ruangan besar dan berbagi aula. Ketika ras lain tiba dan menemukan bahwa manusia dari benua selatan ekstrim juga telah tiba, ras yang belum memahami Tang Zichen memprotes, meminta ras setengah abadi untuk memindahkan manusia dari benua selatan ekstrim, seolah-olah tinggal bersama. Manusia dari benua selatan ekstrim menurunkan status mereka. Namun, permohonan mereka tidak berguna. Klan setengah abadi menolak untuk memindahkan manusia dari benua ekstrim selatan. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat, klan setengah abadi mengizinkan para manusia yang kuat dari ras lain untuk pindah ke tempat yang lebih baik untuk hidup. Oleh karena itu, tempat tinggal Tang Zichen dan yang lainnya tidak lagi dipenuhi para manusia. Mengapa klan setengah abadi menolak untuk mengatur sampah dari benua ekstrim selatan ke tempat lain? Aku tidak ingin hidup dengan sampah. Seorang lelaki kuat dari ras yang tidak dikenal berteriak dengan marah setelah mendapatkan penolakan dari klan setengah abadi. Saat ini, Tang Zichen dan yang lainnya sedang berkultivasi di kamar mereka sendiri. Little Fire berkata, Kakak Chen, sepertinya ras lain pergi melamar ke klan setengah abadi untuk mengatur kami pergi, tetapi klan setengah abadi menolak. Tang Zichen mendengus, orang-orang idiot ini, pergi keluar dan kencangkan mereka. Kakak Chen, tidak ada tangan yang diizinkan di sini. Aku tidak mengatakan aku akan melakukan apapun, aku hanya akan keluar untuk buang air kecil, kata Tang Zichen dan membuka pintu. Tang Zichen tidak tahu bahwa beberapa parahuman dari ras lain telah diatur untuk tinggal di tempat lain, tidak ada lagi parahuman di sini, dan yang terkuat hanya berada pada tahap kesengsaraan ke-9. Tang Zichen berjalan ke aula, dan tiba-tiba 7 atau 8 ras orang di aula memandang Tang Zichen. Salah satu pria dari salah satu ras berteriak, serangga rendahan dari benua ekstrim selatan, kamu tetap tidak akan keluar dari sini. Bodoh. Tang Zichen mengutuk, lalu berjalan ke sudut. Wow. Tang Zichen mengencingi lagi. Garis panjang urin tertinggal di lantai di tengah aula. Seorang pria dari klan Xie berkata, semuanya, kalian semua melihatnya, kalian tidak percaya padaku sebelumnya ketika aku mengatakan bahwa manusia di benua selatan ekstrim buang air kecil dan besar di mana-mana, tapi sekarang kalian percaya padaku. Beberapa ras lainnya memandang Tang Zichen dengan mata kesal. Setelah Tang Zichen selesai buang air kecil, Little Fire melanjutkan, berjalan ke sudut yang sama dan berenang juga. Di aula, semua dari beberapa ras lainnya tertegun, mereka merasa seperti telah memasuki kandang babi dan tinggal bersama babi. Tang Zichen tersenyum pada ras lain di aula dan berkata, maaf teman-teman, di benua ekstrim selatan kami, semua orang seperti ini, buang air besar di mana-mana, jadi saya sudah terbiasa. Ngomong-ngomong, bisakah Anda berbalik? Saya masih ingin mengambil kotoran itu. Apa, sial? Apa katamu? Aula yang penuh dengan orang marah. Selain ras naga, ras Vajra, dan ras Kilin, orang-orang dari ketiga ras ini semuanya sangat bingung. Mereka tidak tahu apakah orang-orang dari benua jauh selatan buang air kecil dan besar di mana-mana, tetapi Tang Zichen pasti bukan orang seperti itu.
tingkat peradaban Tang Zichen setidaknya sama baiknya dengan ras binatang dewa mereka. Mengapa Tang Zichen sekarang buang air kecil dan besar di mana-mana di ruang tamu? Tang Zichen tertawa, dan di sudut lain, dia dengan santai menggambar batas dan kemudian Tang Zichen menggunakan batas itu sebagai kamar mandi. Di aula, orang-orang kuat dari ras itu mengamuk. Dao, semuanya ini bisa ditoleransi, tapi sekarang sudah begini, apakah kita akan membiarkan aturan klan setengah abadi mengikat kita dan membiarkan mereka buang air besar dan buang air kecil di sini? Ya, kita tidak tahan lagi, teman-teman, mari kita buang manusia level rendah dari benua selatan ekstrim ini bersama-sama. Mereka adalah makhluk level rendah dan tidak pantas tinggal bersama kita. Buang mereka, buang mereka. Di aula, orang-orang dari ras itu berteriak dengan tangan mereka. Namun, setelah berteriak belasan kali, mereka semua hanya berteriak dan tidak ada yang melakukan apapun. Semua orang menunggu ras lain untuk mengambil tindakan, sehingga mereka bisa menghindarinya jika setengah dewa mengejar mereka. Setelah berteriak belasan kali, orang-orang dari ras itu merasa malu, dan mereka mengutuk dalam diri mereka sendiri, persetan, mereka semua hanya berbicara dan tidak bergerak. Di dalam batas di sudut, api kecil dan Tang Zichen berjongkok di sana. Api kecil hehehe tertawa, kakak Chen, mereka sangat lucu, mereka berbicara dengan sangat marah, tetapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Ras yang disebut binatang suci ini, yang disebut makhluk yang lebih tinggi dari kita manusia, hanya serakah dan takut mati. Menteri, apakah kita benar-benar buang air di sini? Little Fire bertanya. Sekarang mereka hanya berjongkok dan tidak terlalu menarik, membuat pertunjukan agar ras-ras itu marah. Tang Zichen berkata, sekarang kita berjongkok di batas, mereka semua mengira kita menarik, dan jika tidak, apakah mereka akan mengira kita pengecut dan hanya membuat pertunjukan untuk mereka? Tetapi jika Anda benar-benar menarik, aula ini akan bau. Little Fire berkata, terbuka, benar-benar tarik. Han, benar-benar menariknya, tapi aku tidak punya keinginan. Little Fire berkata, Menteri, sejujurnya, saya kebetulan memiliki keinginan, saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jika Anda tidak menarik, sebaiknya Anda meninggalkan batas terlebih dahulu, simpan bau busuknya untuk Anda. Terdiam, lalu kamu tarik. Tang Zichen langsung meninggalkan batas. Api kecil terus berjongkok di batas sendirian, batas yang dipasang Tang Zichen di sudut seukuran toilet. Setelah Tang Zichen melangkah keluar dari batas di aula, orang-orang dari semua ras, ratusan pasang mata menatap Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum dan berkata, permisi, semuanya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen dengan sengaja mengangkat ikat pinggang celananya, lalu berbalik dan pergi ke kamar mereka. Beberapa menit kemudian, Xiao Huo juga keluar dari batas, dan Xiao Huo bergegas memasuki ruangan. Pada saat itu, Tang Zichen membatalkan batas itu. Bau busuk keluar dan memenuhi seluruh aula. Memem. Di aula, ratusan orang berebut menutupi hidung mereka. Mereka marah dan geram, dan pada akhirnya, mereka harus kembali ke kamar mereka terlebih dahulu karena sangat bau. Hahaha. Di kamar Tang Zichen tempat mereka berada, Tang Zichen dan Little Fire tertawa keras. Mu Qianji berkata, kalian tidak benar-benar melakukan itu di aula, kan? Ribuan tahun, kamu ingin tahu, keluar saja dan melihat-lihat. Mu Qianji membuka pintu kamar, dan bau busuk dari aula masuk. Yah, bau. Mu Qianji dengan cepat menutup pintu dan menggunakan batas untuk menutup pintu kamar. Kalian sebenarnya. Mu Qianji sangat marah. Dia berpikir bahwa bahkan jika Tang Zichen akan dengan sengaja membuat marah ras-ras itu, dia paling banyak hanya bisa buang air kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menariknya ke dalam aula. Hahaha. Tang Zichen tertawa.
Kakak ipar, sebenarnya Chen Chen tidak menarik, saya yang melakukannya. Bersambung.